Jadi di video kita kali ini kita akan memenuhi tugas pengaplikasian katalis dalam dunia industri dengan mata kuliah kimia dasar dan dosen pengampu Ibu Afda. Kemudian di kelompok 1 beranggotakan yang pertama Abdul Karim, kedua Abdul Rafi, ketiga Aditya, keempat Aji Faisal, kemudian kelima Aji Sukma, keenam Aldi Rejaldi, ketujuh ada Amalia Rahma, kemudian 8 Ardila Galuh, 9 Bintang Bayu Anggoro, kemudian yang 10 Devia Nur Amalia, 11 Dimas Julianto, kemudian 12 Dimas Prasetyo, ke-13 ada Fauji Firmansyah, dan yang terakhir ke-14 ada Febiana Hilda Paksa. Kemudian pengumpulan materi itu dilakukan oleh Abdul Karim, Aji Sukma, Devia Nur Amalia, Amalia Rahma, kemudian Febiana Hilda, dan ada Bintang Bayu Anggoro. Dan penyampaian dan pembahasan materi akan dibawakan oleh Aditya, Aji Faisal, Aji Sukma, Aldi Rejaldi, kemudian ada Ardila, kemudian ada Bintang Bayu Anggoro, Dimas Prasetyo serta Dimas Julianto, kemudian Fauji dan Febiana Hilda. Dan editing dilakukan oleh Kak Abdul Rafi. Untuk pembahasannya, mari kita ke next selanjutnya. Nama saya Febiana Hilda Paksa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi katalis. Katalis sendiri merupakan kimia yang menyebabkan reaksi menjadi lebih cepat untuk mencapai kesetimbangan tanpa mengalami perubahan kimiawi di akhir reaksi. Katalis tidak mengubah nilai kesetimbangan dan berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Jenis katalis. Ada 3 jenis katalis. Yang pertama adalah katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama, umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi, dan merupakan katalis yang memiliki fase yang sama dengan zat yang akan dikatalisis, biasanya dalam fase cair. Yang kedua, katalis heterogen. Katalis yang berfasa berbeda dengan reaktannya. Jika suatu reaktan yang digunakan berfasa cair atau gas, maka katalis heterogennya juga berfasa padat. Katalis heterogen merupakan katalis yang memiliki fase berbeda dengan zat yang akan dikatalisis. Katalis heterogen biasanya berupa Ketiga, katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang berada dalam fase yang sama. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang selanjutnya bereaksi membentuk produksi akhir reaksi dalam suatu proses yang memulihkan katalisnya. Berikut ini merupakan skema umum reaksi katalitik di mana C melambangkan katalisnya. Jadi, A dan C bereaksi atau menghasilkan menjadi AC pertama, lalu B dan AC bereaksi atau menghasilkan AB dan C yang kedua. Meskipun katalis C termakan oleh reaksi 1, namun selanjutnya dihasilkan kembali oleh reaksi 2, sehingga untuk reaksi keseluruhannya menjadi AB dan C bereaksi dan menghasilkan AB dan C. Salah satu reaksi yang membutuhkan katalis heterogen adalah reaksi antara trimethylhidroquinone atau TMHQ dan isofitol. Reaksi ini dipilih karena reaksi ini dapat menghasilkan produk yang bermanfaat, yaitu benzofuran dan alpha tocopherol dalam kurung Wang dan Xu pada tahun 2004. Benzofuran banyak digunakan untuk proses sintesis senyawa turunan benzofuran. Senyawa turunan benzofuran telah dikenal memiliki aktivitas farmakologi sebagai anti kanker, anti tumor, anti HIV, anti mikrobial, anti bakteri dan anti jamur, dan analgesik di dalam industri kesehatan. Senyawa alpha tocopherol merupakan salah satu jenis vitamin E yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit. Bondrath dan Nescher pada tahun 2005 dan berperan sebagai antioksidan. Hillan pada tahun 2006
sehingga banyak digunakan pada industri bahan makanan dan farmasi. Menurut Wang dan Xu, pada tahun 2004, reaksi antara TMHQ dan isofitol membutuhkan katalis asam. Keasaman katalis dapat berupa asam Lewis, asam Bronsted, maupun kombinasi keduanya. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi kimia yang dikatalisisnya. 1. Contoh sederhana untuk katalisis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana reaksi-reaksi atau substrat untuk sementara terjerat. Ikatan dalam substrat menjadi lemah sedemikian sehingga memadai terbentuknya produk baru. Ikatan antara produk dan katalis lebih lemah sehingga akhirnya terlepas. 2. Peran katalis. Peran katalis dalam dunia industri. Peran katalis dalam bidang industri. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Aplikasi katalis dalam dunia industri. Aplikasi katalis dalam dunia industri itu ada 3. Yang pertama ada dalam industri pangan roti, yang kedua ada dalam industri minyak bumi, yang ketiga ada dalam industri bahan makanan dan farmasi. Dalam industri pangan roti, katalis yang digunakan dalam pembuatan roti adalah enzim jimase, yang merupakan biokatalisnya. Penambahan jimase dilakukan pada proses peragian pengembangan roti. Ragi ditambahkan ke dalam adonan sehingga glukosa dan adonan terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Penguraian berlangsung dalam bentuk enzim jimase yang dihasilkan ragi, yaitu C6H12O6 dapat berjalan dua arah dengan 2C2H5OH dan 2CO2. Pada proses ini, CO berfungsi mengembangkan adonan roti. Banyaknya rongga kecil pada roti membuktikan terjadinya gelombang CO saat peragian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Galuh Pramesya Rianto dari kelas E20B. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak bumi dalam industri. Minyak bumi atau cracking dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai perengkahan. Secara garis besar, reaksi perengkahan adalah reaksi pemutus ikatan CC dari suatu senyawa hidrokarbon. Perengkahan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perengkahan termal dan perengkahan katalik. Perengkahan termal, pemutusan ikatan CC dapat berlangsung sebagai akibat kenaikan temperatur yang tinggi. Pada perengkahan katalik, reaksi pemutusan CC berlangsung dengan peran serta katalis dalam reaksi. Sejak 1940, cracking adalah proses penting dalam industri minyak bumi. Proses ini digunakan untuk memproduksi gasolin atau fraksi bensin dan kerosin dari minyak berat atau crude oil. 2. Peran katalis. Peran katalis dalam dunia industri. Peran katalis dalam bidang industri. Katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Oke, next. Nomor 1. Dalam industri pangan roti. Katalis yang digunakan dalam pembuatan roti adalah enzim zimase yang merupakan biokatalis. Penambahan zimase dilakukan pada proses peragian pengembangan roti. Ragi ditambah
dimasukkan ke dalam adonan sehingga glukosa dalam adonan terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Penguraian berlangsung dengan bantuan enzim zimase yang dihasilkan ragi. Nah, rumusnya C6H12O6 bereaksi 2C2H5OH plus 2CO2. Pada proses ini, CO berfungsi mengembangkan adonan roti. Banyaknya rongga kecil pada roti membuktikan terjadinya gelombang CO saat peragian. Terima kasih. Kesimpulannya, katalis memegang peran penting dalam perkembangan industri kimia. Dewasa ini, hampir semua produk industri dihasilkan melalui proses yang memanfaatkan jasa katalis, baik satu atau beberapa proses. Katalis tidak terbatas pada bagian proses konveksi, bahkan juga untuk bagian proses pemisahan. Penggunaan katalis di industri sekitar 50%. Levenspiel 1999. Katalis berdasarkan fase reaksinya dapat digolongkan menjadi katalis homogen dan heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fase dengan fase reaktan dan fase produknya. Katalis heterogen mempunyai kelebihan dalam pemisahan dari sisa reaktan dan produk serta tahan terhadap temperatur tinggi. Baik, itulah penyampaian serta pembahasan materi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.